Oke pemirsa, kali ini saya berada di salah satu UMKM di Kota Batu, yaitu UMKM produksi tahu, pengolah tahu, perajin tahu ya, perajin tahu. Sekarang saya bersama Ibu siapa? Ibu Rini. Ibu Rini ya Bu. Iya. Bagian apa Ibu kalau boleh tahu? Saya adminnya di sini. Admin, Iya. admin dari UMKM ini ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, sejauh ini perjalanan dari UMKM Cap Melati itu gimana Bu? Ya ini kan awalnya sih mulai tahun sekitar 2002 atau 2003 ya ini sudah berdiri ya. Terus perjalanannya sih selama ini sih ya lancar-lancar. Cuma ya? sejak masa pandemi ini agak berkurang gitu produksinya. Oke siap. Kayaknya kita akan melihat bagaimana proses pengolahan produksi sampai kemasannya. Ke sana yuk. Ya. Bu, kalau boleh tahu karyawannya berapa Bu? Karyawannya kalau pabrik tahu sebentar. Adik-adik. Ya, kalau karyawannya pabrik tahu itu cuman masaknya tuh 3 orang. Ya, masaknya 3 orang. Terus yang bersih-bersih 1 orang. Terus ada yang ibu bungkusnya 2 orang. Nah, terus ada salesnya juga. Salesnya itu sekarang jalannya di Batu. Tapi ada juga yang ke Surabaya. Surabaya. Oke, kita ke lebih sana biar sambil tahu gitu gimana prosesnya ya Bu. Iya. Ya proses pertama itu dari gilingan ini kan ada kedelai yang direndam, tapi ini udah selesai ya. Kedelainya direndam, dicuci bersih, ya setelah dicuci bersih terus masuk gilingan. Ya dari gilingan itu terus akhirnya jadi kayak yang itu. Iya. Ya kan seperti itu kan. Di sana ya? Ya bentuknya seperti itu. Nah terus dari situ itu masuk ke sumur yang pertama. Sumur yang pertama itu di situ dimasak dengan uap dari mesin boiler. Ya jadi kita pakai uap supaya pemanasannya lebih bagus, lebih rata gitu ya. Setelah mendidih itu yang di sumur pertama dimasukkan ke untuk saringan. Kainnya itu ya? Nah, disaring di situ. Nah, ampasnya itu diambil, jadi yang jatuh ke bawah kan tinggal patinya. Nah, setelah ada patinya itu dikasih cuka dengan ukuran tertentu ya, sampai nanti ada 2 yang satunya ada endapan, terus yang airnya di atas itu dibuang. Cuman itu aja. Terus setelah itu cuman tinggal dicetak, kemudian dipres. Setelah beberapa waktu dibuka ya jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya? Iya. Ini dalam 1 hari bisa memproduksi tahu berapa Bu? Kalau dulu itu bisa banyak, mungkin bisa sampai 1.500 pak. Atau lebih ya, karena masa pandemi kita mungkin cuma sekitar 1.250, kadang 1.000 ya, jadi penurunannya sangat banyak sekali gitu. Jadi mungkin efek kenaikan harga atau gimana ya, jadi agak kesulitan. Efek kenaikan harga itu kan mulai dari bulan kemarin. Kapan? Agak lama sih. Agak lama ya? Agak lama sudah, tapi kan kita memang kemarin sempat sih nggak naikkan harga tahunya agak lama, tapi karena ini terus menanjak ya, terpaksa dengan berat hati kita menaikkan juga. Tapi ya bersyukurnya ini para pedagang pada ngerti gitu, jadi nggak ada yang komplain, selalu bilang oke gitu. Awal sebelum kenaikan harga kalau boleh tahu berapa harganya Bu kedelainya per kilo? Awal maksudnya sebelum benar-benar pandemi dulu ya. Awalnya itu sekitar 6.700. Naik 68, 69 sampai 7.000, terus loncat sampai akhirnya 7,5, 8.000, 9.000. Sekarang sudah posisinya 11.450. 11, iya betul. Nah. Akan ada kemungkinan naik lagi. Iya, 12.000. Iya, sampai kira-kira kemarin saya dapat info dari FKS ya, produksi kedelainya itu kira-kira sampai bulan 5 itu masih terus naik gitu, seperti itu. Oh iya Bu, gimana cara Ibu pengelolaan, kan sudah banyak pelanggan nih, pelanggan tetap lah istilahnya. Itu gimana untuk mereka itu paham gitu terkait naiknya kedelai gitu?
Saya kemarin ya cuma ngumumkan aja Bu ini naik gitu. Cuman orang-orang bilang iya Mbak nggak apa-apa ya. Orang-orang kayaknya paham gitu nggak ada yang protes. Mungkin kalau mengeluh mungkin iya gitu. Cuma mereka ya udah paham karena mereka kan sebagian mungkin juga ya ngerti lah. Mereka juga ada yang bikin tahu sendiri gitu, tahu yang bak-bakan. Mereka ngerti dan paham. Gitu. Kayaknya kita perlu ngobrol santai membahas tentang kenaikan kedelai, terus kenaikan tahu, dan juga nanti kita ngobrol-ngobrol seputar tahu ini, gimana enaknya. Boleh, ya boleh. Oke, kita sekarang. Oke, kali ini saya berada di kantor apa, Bu? Kantor Civic Claudia. Civic Claudia ya, yang include dengan konveksi dan juga tahu melati. Iya, betul. Ya, Bu, tadi kita sempat membahas tentang ini ya, Bu, tentang kenaikan kedelai. Sempat kebingungan nggak, Bu, untuk menyesuaikan harganya dengan pelanggan tetapnya gitu, Bu? Ya kemarin sih memang kita sempat kebingungan ya mau naikkan harga juga kita berpikir karena kadang-kadang untuk menaikkan harga Rp50 aja itu kayak apa ya rame gitu loh kalau di pasar waktu itu. Jadi kita naikkan cuma 50 terus nanti ada kenaikan lama kita naikkan lagi 50 seperti itu. Nah terus akhirnya kalau melihat keadaan seperti ini kita kemarin sempat bingung gimana ya terus akhirnya kita sempat bertahan untuk tidak menaikkan. Tapi ternyata harga kedelai semakin lama semakin naik. Jadi ya dengan berat hati ya saya bilang sama pelanggan ya kita minta maaf gitu. Tapi kemarin memang kenaikan kita langsung naikkan harga itu nggak seperti biasanya cuma 50 apa gitu. Kemarin kita naikkan 250. Tapi kalau saya lihat di luar ternyata orang-orang naikkan nggak 250, ada yang 1000 langsung gitu loh. Ya? Makanya saya, waduh udah terlanjur kita naikkan seperti itu. Jadi ya nggak tahu ini kedepannya bagaimana. Tapi ini untuk kenaikan aja kita baru naikkan kok masih kira-kira mungkin seminggu, 2 minggu lah. Masih baru kita naikkan. Oh iya betul. Terkait ini juga Bu, kita bicara ini lagi. Sebelum pandemi harganya berapa? Dulu berkisar 3,5 terus naik 4.000 sekarang 4.500 di sini. Dengan harga kedelai 6.700 ya sebelum pandemi. 6.900 iya. Terus tahun berapa ya pandemi itu ya? Katakanlah tahun 2020 mulai 2019 Iya. Udah 2 tahun, jalan 2 tahun lebih kan udah. Gimana harapan Ibu untuk pemerintah agar bisa menstabilisasi harga kedelai itu dan tidak membuat para pengrajin tahu itu tidak kebingungan untuk menentukan harga? Karena kan tidak luput juga banyak pelanggan yang tetap kan gitu. Nanti moro-moro ngeluh kan bingungnya ke pengrajin tahunya sendiri gitu. Iya sebenarnya sih harapan kami ya kedelai bisa stabil karena kan kita kemarin ya berbicara sih kalau memang kedelai bisa stabil dan harga bisa turun otomatis kita juga akan menurunkan harganya kembali gitu loh. Jadi caranya supaya pelanggan juga nggak terlalu apa ya kecewa pasti iya, mengeluh pasti iya. Mereka malahan itu ya pokoknya kita ini komunikasi gitu loh. Gimana gitu kan mereka sendiri juga menyadari kalau memang sudah naik ya sudah naik gitu. Nanti kalau sudah turun ya sudah turun. Jadi kita enjoy aja gitu loh. Cuma harapan kami ya kalau berharap ya memang bisa kedelai itu cepat stabil, bisa turun karena kan itu intinya kan makanan rakyat. Jadi sudah merakyat gitu kan beda sama ayam sama daging seperti itu. Jadi sangat kasihan gitu. Ya memang kita juga ada pelanggan-pelanggan yang memang berat terus akhirnya ya nggak bisa, mohon maaf untuk kenaikan harga gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa gitu loh ya. Jadi seperti harapannya seperti itu supaya semuanya itu segera stabil, memang gitu aja. Stabil mungkin semoga bisa didengarkan oleh pemerintah setempat dan juga kemudian masuk juga ke pemerintah pusat. Bagaimana kementerian kan ini kan wilayahnya Kementerian Perdagangan, bagaimana kemudian bisa menstabilisasi harga kedelai yang tidak membuat para pengrajin tahu ini kebingungan lagi. Iya, kasihan memang. Jadi mungkin ada yang dikecilkan, ada yang ditipiskan gitu. Kalau kita karena plastiknya udah ukuran segitu mau dikecilin lagi tuh ya nanti kan kayak
plastiknya gede terus tahunya kecil kan jelek jadinya, jadi ya kita ambil keputusan untuk menaikkan harga gitu, tapi barangnya tetap kualitasnya kita jaga supaya tetap stabil gitu loh. Berarti setiap hari produksinya 1.200 Rata-rata ya, tidak menentu. 1.250, iya. Tapi kayak gini nih nggak sampai, ini cuma 800. Iya, makanya kan nggak, kita lihat aja. Jadi barang sisanya, maksudnya kan kita masak hari ini kan dijual besok. Untuk lusanya masih bisa, tapi untuk berikutnya udah nggak bisa. Iya, makanya kita lihat. Jadi jangan sampai nanti kita istilahnya tahu itu, karena kan ini nggak ada pengawet ya. Jadi nggak bisa tahan lama. Paling lama cuma 2 hari, itu pun dengan perawatan gitu. Jadi kita harus ngerti bahwa nanti itu harus jaga harga benar-benar supaya semuanya itu bisa baik gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Saya bisa mungkin juga menjadi informasi bagi masyarakat sekitar dan juga pemerintah bagaimana pemerintah dapat menstabilisasi harga kedelai yang tidak tidak membuat kebingungan para pengrajin tahu ya. Terima kasih banyak atas penerimaannya. Kita ketemu di observasi selanjutnya.